Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Syekhul Ma'had Kiai Haji Muhammad Idris Hamid, yang juga Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, beserta para Rais Suriah dan jajaran Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir, ada Kiai Haris Sedaqah, Kiai Ma'al Tahir, Khatib Am, Kiai Ahmad Said Asrari, Kiai Nurul Yakin dan lain-lain. Yang saya hormati jajaran Tanfidiyah PBNU yang hadir, Pak Amin Said, Pak Ul Absar Abdullah dan lain-lain. Yang saya hormati para kiai, para pimpinan Nahdlatul Ulama dari PWNU Jawa Timur dan cabang-cabang se-Jawa Timur yang hadir. Alhamdulillah, saya sowan ke Pasuruan itu sebetulnya kurang lebih berkala. Jadi, pada waktu-waktu saya butuh, saya harus recharge ke Pasuruan ini untuk mengisi ulang baterai. Dan semakin kesini, alhamdulillah, saya semakin besar hati karena saya lihat Kiai Idris Hamid ini ala sabil idrok. Ini sebetulnya rukun ini. Ini sebetulnya rukun ini. Yang mestinya harus kemarin-kemarin dilakukan, tapi baru sekarang bisa dilakukan, tapi ya masih bolehlah karena ini masih belum lewat waktu, kira-kira gitu. Jadi ala sabil idrok ini sebetulnya. Para kiai, para hadirin saya hormati, di depan PWNU Jawa Timur dan cabang-cabang se-Jawa Timur pada tahun 2021, ketika saya mencalonkan diri sebagai ketua umum pertama kali, saya sampaikan bahwa saya mencalonkan diri untuk melamar pekerjaan. Saya kira bapak-bapak yang hadir pada waktu itu, saya lihat di sini ada sebagian yang sudah hadir, kayak Pak Misbah ini juga dulu hadir, saya kira masih ingat betul. Saya sampaikan bahwa saya melamar pekerjaan. Dan pekerjaan yang saya lamar untuk saya lakukan itu juga sudah saya sampaikan, yaitu konsolidasi organisasi dengan transformasi, kemudian reposisi NU dan aktivasi peran strategis internasional. Nah, yang paling utama dari semua itu sebetulnya adalah soal konsolidasi organisasi dengan transformasi. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya melihat dunia ini berubah sedemikian rupa. Sehingga Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dituntut untuk juga menyesuaikan diri supaya kehadirannya di tengah-tengah masyarakat ini masih terus relevan, masih terus mengemban makna. Sebab kalau Nahdlatul Ulama gagal beradaptasi dengan kenyataan-kenyataan baru dari perubahan masyarakat yang sedemikian rupa ini, ancamannya adalah pada satu titik makna keberadaan Nahdlatul Ulama ini menjadi pudar bahkan hilang, sehingga wujuduhu ka'adami. Nah, di antara yang menjadi
kepedulian, menjadi keprihatinan, concern yang paling mendasar pada waktu itu adalah justru terkait dengan jati diri Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sendiri. NU ini pada tahun 2020-an itu telah berkembang menjadi begitu besar sekali. Pada tahun 2023 kita mendapatkan informasi data dari LSI pimpinan Pak Denny JA bahwa NU, orang yang mengaku NU di Indonesia ini sudah mencapai 56,9% dari seluruh penduduk Muslim. Tapi sebetulnya sebelum itu juga tahun 2010 ada satu lembaga survei yang menyampaikan secara resmi kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu bahwa cacah jiwa orang yang mengaku NU di Indonesia ini sudah mencapai 47% dari populasi Indonesia pada tahun 2010. Ini adalah kenyataan yang luar biasa, para hadirin yang saya hormati. Kenapa? Karena kenyataan ini, fenomena ini terjadi begitu cepat. Saya sendiri pada sekitar tahun 2006-2007, saya memperoleh informasi dari salah satu lembaga studi di Jakarta, yaitu LPKIS, yang melakukan exit poll atas pemilih pada pemilu 2004. Mereka menemukan dari hasil exit poll itu bahwa 35% dari pemilih mengaku NU. Ini dari exit poll. Artinya orang yang nyoblos di TPS itu ketika keluar ditanyai, Anda Muslim atau tidak? Kalau Muslim Anda ikut mana? Yang jawab ikut NU itu ada 35% tahun 2004. Tapi survei LSI mengatakan tahun 2005 mereka menemukan 27% dari populasi Muslim mengaku NU di Indonesia. Jadi para kiai hadirin yang saya hormati, ada lompatan perkembangan begitu cepat. Bisa dibayangkan 2005 masih 27%, 2023 menjadi hampir 57%, dua kali lipat lebih dalam waktu hanya 18 tahun. Ini menimbulkan satu pertanyaan besar, paling tidak buat diri saya. Orang-orang yang belakangan mengaku NU ini orang mana saja? Dari mana datangnya mereka? Yang jelas mereka itu adalah orang-orang kelahiran sebelum 2005. Jadi ini adalah orang-orang yang belakangan mengaku NU. Hanya dalam waktu 18 tahun jumlah atau ukuran NU ini berkembang lebih 2 kali lipat. Padahal tahun 1955 pemilu itu hasilnya NU cuma dapat 18%. NU itu 18%. Tahun 2005, 50 tahun kemudian menjadi 27%. 50 tahun dari 18% jadi 27%, hanya tambah 9%. Tetapi dari 2005 ke 2023, 18 tahun berlipat lebih 2 kali lipat. Dari 27% ke 57%. Pertama-tama ini orang dari mana dan kenapa mereka tiba-tiba mengaku NU? Apa yang menyebabkan mereka mengaku NU? Bagaimana persepsi mereka tentang NU? Nah, di sisi lain ada satu gejala bahwa ke NU-an ini kemudian
tumbuh di ruang-ruang baru yang sebelumnya mungkin justru kurang lazim di lingkungan NU. Dulu misalnya yang namanya pengajian umum itu hampir selalu di pondok pesantren. Yang mengadakan pengajian umum itu pondok pesantren dalam rangka haul, dalam rangka peringatan hari-hari besar. Dan pengajian umum itu dilakukan oleh pondok pesantren. Maka selera atau cita rasa dari pengajian umum itu adalah juga cita rasa pondok pesantren. Misalnya mubalek atau penceramah yang diundang itu pasti juga kiai, dan pesantren itu milih beneran. Mana kiai yang kiai beneran, yang alim beneran, dan pidatonya enak beneran. Biasanya begitu. Itu sampai sekitar tahun 90-an masih begitu keadaannya. Sehingga ya memang mubalek itu bisa dihitung jari waktu itu. Karena kalau nggak alim beneran biasanya nggak berani naik panggung. Karena harus yang undang pesantren gitu. Kalau ada salah-salahnya ya, diingatkan nih pasti malu. Itu dulu. Tapi belakangan para kiai kita lihat bermunculan platform-platform atau media-media yang diklaim sebagai media-media ke-NU-an tumbuh di tempat-tempat baru. Pengajian-pengajian umum di lapangan-lapangan. Penyelenggaranya bukan lagi pesantren, sudah macam-macam. Kadang-kadang diselenggarakan dengan sponsor merchandise yang berbagai macam bentuk, mulai rokok sampai pembalut. Ya. Dan penceramahnya juga pokoknya asal menarik untuk audiens yang datang dari berbagai kalangan masyarakat. Kalau dulu itu yang mau datang ke pengajian umum, ya santri. Kalau mbak santri nggak datang ke pengajian umum, malas. Tapi sekarang segala macam orang ketika ada panggung pengajian umum, segala macam orang datang. Bukan hanya santri, tapi juga macam-macam orang. Pedagang-pedagang, es teh, pedagang macam-macam makanan UMKM semuanya ikut hadir. Santri tidak santri ikut hadir. Bahkan ini luar biasa, ada banyak kegiatan yang diklaim sebagai kegiatan dakwah ya, yang dilakukan di tempat-tempat sangat tidak lazim. Di klub malam misalnya, dan itu diklaim sebagai dakwah ala NU karena toleran gitu, ramah dan sebagainya. Dan ini berkembang luas sekali, apalagi ketika kemudian kita masuk dalam masa membanjirnya media sosial di mana-mana. Nah, alhasil para kiai ada satu kekhawatiran. Jati diri NU ini nanti ini dirumuskan oleh siapa? Persepsi tentang NU itu nanti ditentukan oleh siapa? Apakah persepsi tentang NU itu ditentukan oleh kiai-kiai pesantren ini, atau nanti terpaksa menyerah pada persepsi NU yang dirumuskan oleh lautan orang awam yang memperlihatkan minat yang tiba-tiba muncul antusias kepada NU.
Siapa yang mengatakan bahwa ada satu misalnya ya, satu event pengajian itu benar-benar memang kegiatan NU? Apakah kiai-kiai atau yang lain? Nah, alhasil sekurang-kurangnya saya pribadi berpikir bahwa kita membutuhkan rujukan yang lebih jelas tentang NU ini. NU ini apa? Karena persepsi tentang NU sudah sebegitu cairnya di tengah-tengah masyarakat, orang punya persepsi macam-macam, sehingga sebetulnya sudah semakin sering ada orang-orang Kristen, orang-orang Buddha bilang saya ini sebetulnya ya NU juga, katanya. NU cabang Kristen, NU cabang Buddha dan lain-lain. Nah, nah itu yang kemudian menimbulkan kekhawatiran. Lalu siapa yang menentukan rumusan tentang jati diri NU itu? Nah, bahkan saya melihat sekarang bahwa ada bagian-bagian inti dari NU, kiai-kiai NU sendiri, ya, itu yang mulai terpaksa berkompromi dengan model-model yang disukai oleh awam ini. Ya, dulu itu saya ingat Kiai Mustafa Bisri itu cerita beliau diundang dalam satu acara di Semarang tahun 90-an itu, judul acaranya itu Nada dan Dakwah. Ya, jadi waktu itu Gus Bos diminta untuk ceramah, tapi habis ceramah itu lalu nyanyi-nyanyi dengan penyanyi tenar dari Jakarta. Itu aja setelah selesai ceramah, Gus Bos itu lari pulang, pura-pura nyari toilet, terus habis itu cepat-cepat lari pulang. Kita ditanya kenapa tergesa-gesa, takut diajak joget katanya bilang. Sehingga buru-buru lari pulang. Nah tapi tiba-tiba belum lama ini ya, ada seorang mubalik yang ya saya kira alim lah secara standar ini. Ya bisa ngaji kitab, biasa ngajar kitab-kitab dan seterusnya. Tapi sudah terpaksa berkompromi sehingga berceramah di lapangan di depan audiens yang luas dan mendatangkan DJ misalnya. Padahal dulu itu Basul Masail soal terbangan itu aja susahnya nggak karuan itu dulu itu kiai-kiai. Sekarang ada pengajian dengan mendatangkan DJ. Ini berarti bahwa eksponen inti dari NU ini sendiri sudah terpaksa berkompromi dengan persepsi awam, dengan cita rasa awam. Nah, ada kekhawatiran saya bahwa kalau ini terus-menerus maka kemudian jati diri NU ini menjadi semakin kabur. Lalu NU itu apa? Nah, maka kemudian saya berpikir bahwa untuk memastikan jati diri NU ini terjaga, maka unsur inti, bagian inti dari ke-NU-an itu ini harus dikonsolidasikan. Bagian inti dari ke-NU-an itu apa? Pertama adalah kiai, yang kedua pesantren, yang ketiga adalah jamiah. Jamiah atau struktur organisasi NU itu sendiri. Kenapa begitu Pak Kiai? Karena saya punya persepsi bahwa sebetulnya pesantren itu adalah proyeksi dari kiai. Sementara NU itu adalah proyeksi dari pesantren. Jadi ibarat klise, ini Gus Mama ngerti nggak klise, menangi klise nggak Gus Mama ini? Gus Yazid udah pernah lihat klise belum? Gus Yazid tuh lihat klise paling-paling dari oleh-oleh haji yang diinceng begini itu keluar gambar Ka'bah itu klise. Sekarang udah gak ada klise karena kita potret pakai HP semua. Dulu itu ada klise, ada apa?
apa namanya Pak Ulil dulu itu negatif film. Negatif film. Dulu itu. Negatif film atau klise itu kalau disorot keluar gambarnya. Makanya ada mainan oleh-oleh haji yang diintip keluar gambar Ka'bah itu karena kena sinar. Kayak gedung bioskop zamanku. Sekarang masih pakai klise enggak gedung bioskop itu ya? Saya udah lama enggak nonton bioskop ini ya. Dulu jadi bioskop itu kan gitu, klise disorot keluar gambar. Maka ibarat klise, kiai itu kalau disorot yang keluar itu gambar pesantren. Pesantren itu sendiri ibarat klise kalau disorot yang keluar adalah gambar Nahdlatul Ulama. Maka sebetulnya ini tiga hal ini harus dikonsolidasikan. Nah cuma masalahnya karena kita ini sudah berhadapan dengan konstituensi yang begitu besar dan luas. Ya. Bagaimana cara kita mengkonsolidasikan pesantren ketika kita sekarang sudah punya 28.000 pesantren? Bagaimana kita mengkonsolidasikan kiai kalau yang mana kiai mana yang enggak itu juga sekarang orang bingung. Saya pernah sampaikan bahwa zaman kakek saya dulu, saya kira di sini saya bicara. Itu dulu ada orang-orang bukan kiai yang kepingin anak-anaknya jadi kiai. Kayak Mbah Buyut saya itu bukan kiai tapi kepingin anak-anaknya semua jadi kiai. Maka dipondokkan semua supaya ngaji, supaya jadi kiai. Zaman ayah saya itu sudah mulai ada kiai-kiai yang tidak terlalu kepingin anaknya jadi kiai. Itu sudah ada. Anaknya disekolahkan kedokteran, teknik, sospol dan lain-lain. Nah, zaman sekarang ini Masya Allah, banyak bukan kiai minta dipanggil kiai. Nah, sementara konstituennya sudah luas sekali. Gimana caranya ini? Maka kemudian pendekatan yang saya lakukan adalah pertama-tama mengkonsolidasikan dulu jam'iyahnya. Baru kemudian dengan jam'iyah ini mengurus ya pesantren, kemudian kiainya secara menyeluruh. Karena tidak mungkin satu persatu. Kalau satu persatu tidak selesai-selesai. Ini harus ditangani secara struktural. Dan menyeluruh dalam pengertian mencakup seluruh wilayah nasional ini. Maka saya harus mulai dari konsolidasi struktural terlebih dahulu. Itu yang saya tawarkan pada saat saya melamar pekerjaan menjadi ketua umum. Walaupun sebetulnya ini seperti kebalik, wong NU itu proyeksi dari pesantren, pesantren proyeksi dari kiai, tapi konsolidasinya dimulai dari struktur NU dulu. Maka saya bilang ini ada urukni ala sabil idrok itu karena itu. Harusnya itu kiainya dulu yang dikonsolidasikan, tapi kalau kiai dulu lebih susah. Pertama susah mengidentifikasi, kedua pakai alat apa mengkonsolidasikan kiainya itu. Nah, alhasil hadirin yang saya hormati, maka pembahasan tentang nilai-nilai keulamaan itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Dan alhamdulillah sekarang kita masih punya kesempatan untuk mendiskusikan soal nilai-nilai keulamaan itu. Nah tentunya yang menjadi pertanyaan pertama-tama adalah, yang menjadi pemahaman fundamental kita pertama-tama adalah ini kita bicara soal ulama yang mana ini? Kita bicara soal ulama Nahdlatul Ulama. Ulamanya Nahdlatul Ulama. Karena kita bicara sebagai NU. Kita tidak ikut bahas misalnya ulama
mana Hijaz misalnya, kita ndak akan bahas ya. Ulama Azhar misalnya Mesir, kita ndak akan bahas. Apalagi ulama Iran misalnya. Ya. Yang kita bahas adalah ulamanya Nahdlatul Ulama. Dari mana kita mempunyai acuan tentang keulamaan dalam persepsi Nahdlatul Ulama? Saya sendiri membangun pemahaman tentang keulamaan itu dari khitabnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Saya melihat 3 hal di situ. Yang pertama, bahwa Hadratus Syekh ketika memanggil ulama-ulama untuk bergabung ke dalam jamiah ini, beliau katakan halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Mafhum dari khitab ini adalah bahwa ulama itu harus terkait dengan pemahaman tentang ahlu sunnah wal jamaah dan pemahaman tentang madzahibil a'immatil arba'ah. Dan itu berarti keulamaan ini adalah soal ilmu yang kurang lebih spesifik. Karena tidak mungkin pemahaman itu dicapai tanpa ilmu-ilmu yang relevan. Maka saya melihat bahwa salah satu elemen, salah satu ukuran keulamaan adalah kapasitas ilmu. Kapasitas keilmuan, dan fungsinya adalah fungsi ta'limil ulum atau tadrisil ulum. Fungsi dari keulamaan itu. Karena beliau menyebut tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan madzahibil a'immatil arba'ah. Ini yang pertama. Tapi ada fungsi kedua yang saya kira jauh lebih fundamental tetapi jauh lebih sulit diukur, yaitu yang saya ingin sebut sebagai fungsi murabbir ruh, peran tarbiyatur ruh. Kenapa? Karena Hadratus saya menyebut antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Ini, dan karena itu fa antum khazanatuha wa abwabuha fala ta'tul buyuta illa min abwabiha faman atal buyuta min ghairi abwabiha summiya sariqan. Sanad yang disebut oleh Hadratus Syekh itu adalah sanad yang menjadikan ulama ini punya makom, punya otoritas sebagai pintu-pintunya agama. Karena Hadratus Syekh juga mengingatkan maqalahnya Imam Ibnu Sirin ketika beliau mengatakan ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalau cuma ilmu tok ya mungkin nggak perlu ada kiai, nggak perlu pakai kiai sebetulnya. Apalagi zaman sekarang ada Google, ada AI dan lain-lain. Kalau cuma soal pengetahuan saja, informasi-informasi tentang mazhab 4, ya, bahkan sekarang ini sudah ada AI untuk bahasul masail. Nanti kiai-kiai itu tinggal nungguin aja gitu, nanti AI-nya yang membahas sendiri. Itu sudah ada. Beneran sudah jadi mesinnya itu, beneran. Jadi nanti kiai-kiai mungkin tinggal taskhih aja mungkin. Enggak usah ikut otot-ototan diskusi gitu, enggak usah. Udah serahkan kepada artificial. Jadi kalau soal pengetahuan enggak diperlukan kiai. Tapi Hadratus Syekh mengajak ulama dan menyebut mereka sebagai abwabul ilmi, abwabul ulum wa khazanatuha.
dan bahwa orang-orang harus mengambil ilmu dari mereka yang punya sanad. Maka sanad ini pasti bukan hanya soal sanad riwayat, pasti bukan sekedar sanad dirosah, tapi sanad yang jauh lebih dalam karena terkait dengan agama. Dan agama ini bukan hanya soal pengetahuan, ada soal ruhani. Maka Kanjeng Nabi disebut sebagai sirajan munira karena ada aspek ruhani yang lebih dalam. Maka keulamaan ini harus terkait dengan kapasitas tarbiyatur ruh. Dan yang ketiga yang saya pahami dari khitab Hadratus Syekh itu adalah bahwa para ulama ini disebut oleh Hadratus Syekh, mereka diajak masuk ke dalam Nahdlatul Ulama, kullukum halummu kullukum waman tabi'akum minal fuqara wal agniya wad du'afa wal aqwiya. Yang diajak masuk ulama dan pengikut-pengikutnya. Jadi diasumsikan bahwa ulama ini punya pengikut. Dan maka kita, karena itu kita juga perlu berpikir, ya, fungsi apa yang menyebabkan ulama ini punya pengikut? Kenapa orang diikuti? Saya ingat, insya Allah, ini apalagi kiai-kiai yang dulu, ini zaman tahun 71 itu, ketika orang-orang NU dipukuli tidak karu-karuan itu di Rembang itu ada orang yang dipukuli karena jadi pengurus NU, disuruh keluar, tidak mau hanya karena dia menyatakan saya ikut kiai. Waktu itu kiainya adalah Mbah Bisri Mustafa, bolak-balik pukuli, dia bilang saya ikut Mbah Bisri, pukuli sampai habis-habisan. Maka enggak, itu tahun 70-an, apalagi tahun 40-an, tahun 45. Ketika diseru oleh Hadratus Syekh untuk berangkat ke Surabaya, semua berangkat ke Surabaya walaupun enggak punya bedil. Kemarin saya ketemu dengan satu tim dari Angkatan Darat lah, saya bilang Angkatan Darat TNI, bertemu saya dan saya dalam obrolan itu sambil ya karena pengen goda-goda sedikit lah saya bilang, ini jenengan semua kan mengerti ya bahwa dulu Pak Harto itu memprioritaskan Angkatan Darat, saya bilang. Apa-apa Angkatan Darat dulu, Angkatan Laut dan Angkatan Udara itu dibelakangkan. Ya, mereka mengakui, ya, tahu nggak kenapa Pak Harto memprioritaskan Angkatan Darat? Apa alasannya? Ternyata beliau-beliau ini juga tidak begitu bisa menangkap. Nah, saya jelaskan, kenapa memprioritaskan Angkatan Darat? Karena Angkatan Pertahanan Laut dan Pertahanan Udara itu mahal. Kapalnya, pesawatnya, teknologinya mahal. Tapi kalau Angkatan Darat itu kan yang penting ada orangnya berani mati, sudah saya bilang gitu. Orang no bedil, bendo-bendo lah. Nggak ada bedil, bambu dipakai buat perang, asal ada orang. Maka saya setuju ini Pak Presiden ini menambah batalion. Karena kita memang di dalam ya keadaan internasional yang penuh dengan ancaman. Kita butuh memperkuat pertahanan dan yang paling murah ya pertahanan darat itu. Makanya sekarang ada komando cadangan dan lain-lain mau dihidupkan untuk itu. Nah, sekarang kita mau beli kapal, duitnya dari mana? Beli pesawat, mahal semua.
Kalau darat, yang penting ada orangnya berani mati, itu yang penting. Itu yang. Ya. Nah, dulu kan seperti itu 45. Dipanggil oleh kiai berangkat karena mereka menjadi pengikut beneran. Menjadi pengikut beneran. Ini saya kira ini sangat unik, ya. Ini karakter yang unik di lingkungan Nusantara ini, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kalau kita ingat dulu Imam Malik itu pernah dipenjara oleh Al-Mansur ya. Ya. Enggak ada riwayat orang demo di Madinah itu. Enggak ada riwayat ada massa pengikut yang membela. Imam Ahmad bin Hambal dipenjara oleh Al-Ma'mun. Juga enggak ada riwayat. Ya pengikut ilmunya, tapi bukan pengikut dalam pengertian seperti yang kita lihat di Nusantara ini toh. Sementara kiai-kiai kita, mulai dari Hadratus Syekh sampai dengan Kiai Hamid bin Abdullah, sampai sekarang kita masih melihat ada jamaah yang sungguh-sungguh mengikuti para ulama, dalam hal ini para kiainya. Nah, kenapa mereka mendapatkan kekuatan untuk diikuti seperti itu? Ya. Kalau kita perhatikan sejarah sosial dari masyarakat Islam Nusantara ini, maka kita bisa mendapati bahwa itu terjadi karena para kiai-kiai kita dari dulu itu punya tradisi untuk melakukan fungsi riayatul ummah. Fungsi mengasuh umat. Ini beda dengan di tempat lain. Kalau di belahan dunia Islam yang lain, riayatul ummah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab sultan. Makanya Imam Malik sampai di penjara itu kan gara-gara menyatakan bahwa baiat yang dipaksakan itu tidak sah, itu lalu dipenjara. Karena soal urusan riayatul ummah ini sepenuhnya diserahkan kepada sultan. Sementara tradisi yang berkembang dalam sejarah sosial kita di Nusantara ini, riayatul ummah dilakukan oleh para ulama, oleh kiai-kiainya. Maka 3 fungsi dasar ini yang perlu diperhatikan terkait dengan keulamaan. Nah, di dalam risalah yang dibuat oleh hasil diskusi dari PCNU kota dan kabupaten tentang al-hal wal akdi itu Masya Allah, itu kayak proposal penelitian doktor itu kayaknya. Jadi kalau dikembangkan itu bisa jadi dokter semua ini kiai-kiai sepesuruan ini. Dan nanti mungkin bisa dibahas lebih mendalam, tapi sekarang kalau dibilang soal syaukah, di situ disebut bahwa ada ciri syaukah yang dituntut dari orang yang dianggap pantas menjadi anggota al-hal wal akdi. Syaukah ini datangnya dari mana? Dan bentuknya seperti apa? Apakah syaukah ini hanya soal bahwa seorang kiai lalu punya pengaruh yang luas? Ukurannya apa pengaruh itu sekarang, hari ini? Apakah kita mau ikut ukuran medsos itu, siapa yang trendingnya paling banyak gitu misalnya, follower yang paling banyak itu yang dianggap punya syaukah. Ini hal yang menurut saya memerlukan tafsir yang lebih teliti. Nah, tapi ala kulli hal para kiai ya, setelah sekarang ini ikhtiar untuk mengkonsolidasikan NU sebagai organisasi secara struktural, ini mulai kelihatan wujudnya, kelihatan bentuknya. Kita sekarang punya satu rangkaian, satu set sistem aturan yang lebih rinci dan lebih jelas. Ya. Kita punya model-model program yang juga semakin
terlihat ya, polanya. Kita punya platform digital yang sudah berkembang penggunaannya walaupun ini sebetulnya masih baru permulaan. Semua ini membentuk pondasi bagi pengembangan Jam'iyah ke depan. Tetapi ini semua tidak akan ada artinya kecuali kita juga sampai kepada pemahaman yang lebih jernih tentang keulamaan dan kekiaian itu sendiri. Menurut saya perdebatan tentang berbagai hal, tentang wibawa, perdebatan tentang otoritas dan wibawa yang berlangsung waktu-waktu ini, menurut saya terkait dengan ketidakjernihan kita mengenai konsep keulamaan dan kekiaian itu sendiri dalam kaitannya dengan organisasi. Makanya kemudian misalnya ada pikiran untuk melembagakan ahlul halli wal aqdi supaya tidak berfungsi hanya pada saat muktamar saja atau konferensi saja, tapi berfungsi 5 tahun misalnya. Ya, kan begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada jaminan bahwa ahlul halli wal aqdi ini berfungsi sungguh-sungguh sesuai dengan norma ideal yang kita miliki? Karena kalau kita membuat satu aturan, ini saya perlu bicara khusus dengan Gus Mamak dan Gus Ipong ini. Ya. Tidak mungkin kita bikin aturan yang hanya berlaku untuk muktamar dan PBNU saja. Aturan itu harus berlaku ke seluruh Indonesia. Harus berlaku di seluruh Indonesia sampai ke Mentawai sana, sampai ke Timika dan lain sebagainya. Karena kita punya cabang-cabang di sana. Belum lama ini kita menyelesaikan sudah konsolidasi organisasi di Papua Pegunungan dengan 8 cabang. Saya sampai tidak hafal itu nama-nama cabangnya ini. Di Papua itu. Nah, dari mana jaminan bahwa ahlul halli wal aqdi ini mencerminkan norma-norma ideal yang kita pikirkan? Apa jaminannya? Kalau di Pasuruan ini nyari kiai ya gampang, nengok kiri kanan kiai semua. Gitu. Bagaimana dengan Timika? Bagaimana dengan Mentawai? Mana itu? Natuna dan lain sebagainya. Maka menurut saya ini bukan soal ahlul halli wal aqdi. Ini soal disiplin untuk menaati mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan. Karena tuh semuanya sudah ada ketentuannya. Berbagai macam cara pembuatan keputusan dan cara pemilihan personil organisasi, semuanya ada ketentuannya. Sudah ada. Asalkan ketentuan ini sungguh-sungguh secara disiplin diterapkan, maka sebetulnya yang terjadi adalah integritas organisasi yang terjaga. Bukan soal ini siapa kiai yang lebih berwibawa dan siapa yang kurang berwibawa. Apa jaminannya bahwa ahlul halli wal aqdi itu akan lebih berwibawa daripada Suriah misalnya? Enggak ada jaminan. Tapi kalau ketentuan organisasi yang sudah ditetapkan itu ditaati, maka semua proses organisasi akan berjalan dengan baik dan tidak akan terjadi hal-hal yang menimbulkan ya kekacauan, kerancuan dan lain sebagainya. Nah, kerancuan itu terjadi pasti karena ada norma organisasi yang sudah jadi ketetapan organisasi yang tidak diikuti secara disiplin. Itu pasti karena.
Karena sejak awal misalnya kita lihat, kemarin diterbitkan oleh Pondok Pesantren Tebuireng Qonun Asasi yang pertama, yang disusun pada tahun 1926. Qonun Asasi yang pertama itu anggaran dasarnya itu sederhana sekali, anggaran dasarnya cuma 11 bab 13 pasal, anggaran rumah tangganya 14 bab 16 pasal, sederhana sekali. Sekarang kita punya puluhan, 70-an pasal udah salah pahamin ya. Dulu sederhana sekali. Dan di situ juga sederhana sekali ditegaskan di dalam pasal-pasal itu bahwa misalnya pembuatan keputusan ya ditetapkan berdasarkan aksariyatil aswad. Itu Qonun Asasi yang pertama, pembuatan keputusan. Tidak ada di situ itu musyawarah mufakat itu tidak ada. Qonun Asasi yang pertama itu tidak ada musyawarah mufakat itu. Ditegaskan di situ bahwa itu prinsipnya adalah pembuatan keputusan dilaksanakan dengan suara mayoritas bi aksariyatil aswad. Begitu juga intikhab ru'asa ya, kalau tidak salah istilahnya itu. Pemilihan kepemimpinan itu juga dilakukan bi aksariyatil aswad. Itu Qonun Asasi yang pertama yang ditulis oleh para muassis, disepakati oleh para muassis. Maka sebetulnya ini soal konsensus mengenai mekanisme, mengenai tata cara, bukan soal rebutan siapa lebih wibawa. Bukan karena kita lihat, wah kok ini wibawa, harus ada yang mengatasi lagi wibawanya. Nanti kalau al-hal wal aqdinya bermasalah tiba-tiba lalu kita bikin apa lagi nanti di atasnya al-hal wal aqdi, coba kan repot kita. Maka yang paling penting sebetulnya ini kita pertegas mekanismenya itu gimana. Mari kita taati itu saja sebetulnya menurut saya. Nah, tapi kalau soal keulamaan jelas sejak awal kita harus tegaskan. Maka kita butuh membuat kajian tentang nilai-nilai keulamaan ini untuk apa? Supaya pertama, yang sudah terlanjur jadi ulama itu ingat lagi gitu, bahwa ini loh nilai-nilainya. Bukannya kita mau ngajarin, ini yang bikin juga ulama-ulama sendiri nantinya kan. Yang kedua, yang pengen jadi ulama itu juga ngerti ukurannya. Kalau pengen jadi ulama itu harus mengikuti nilai-nilai itu gitu. Dan yang ketiga menurut saya yang paling penting, supaya orang awam ini tahu membedakan mana yang ulama, mana yang ngakon-ngakon gitu loh. Mana yang ulama beneran, mana yang enggak. Jangan-jangan nanti ya walaupun ini sudah dinas oleh Kanjeng Nabi ya soal kelangkaan ulama ini. Tapi ya kita berusaha lah supaya orang awam ini jadi punya referensi ketika mereka ingin mencari, mereka butuh mendapatkan bimbingan keagamaan dari ulama-ulama yang bisa dipegangi, yang muktamad itu yang seperti apa? Yang muktabar itu ulama yang seperti apa? Ini yang paling penting. Nah, karena ini kaitannya dengan jam'iyah, maka tentu saja ini bukan soal keulamaan yang umum tanpa batas, tapi keulamaan dalam konteks pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu termasuk di dalamnya Madzhabil A'immatul Arba'ah, dan keulamaan dalam konteks berjam'iyah. Saya kira ini penting, karena urusan kita adalah urusan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ulama yang kita bahas ini adalah ulama-ulama yang tergabung di dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, para kiai yang saya hormati, saya kira ini adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana asal usul dari gagasan tentang piagam nilai-nilai keulamaan ini. Sekali lagi, ini pertama bahwa ini adalah soal adaur rukun, ya, ini soal ini rukun yang harus dijalankan sebetulnya. Ya.
Cuma kemudian kita lakukan agak ke belakang karena alasan strategi dan taktik. Alasannya bukan alasan usuli tapi alasan strategi dan taktik. Maka saya sebut ini ada rukun ala sabil idrok. Karena ini harus dibicarakan, tidak bisa enggak. Dan kita bikin NU macam-macam sampai punya perusahaan tambang besar sekali, tapi kalau ulamanya enggak jelas buat apa? Gitu. Ini harus dibicarakan. Yang kedua bahwa keulamaan yang kita bicarakan adalah keulamaan dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks tradisi kepesantrenan, dan dalam konteks Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai dasar-dasar pemikiran tentang piagam ini. Mohon ada sumbangan-sumbangan pemikiran dari para ulama, para kiai tentang isi dari piagam nilai keulamaan ini. Mudah-mudahan kita bisa jadikan ini nanti kita bawa ke muktamar dan ditetapkan sebagai salah satu hasil muktamar ke-35 yang akan datang. Insyaallah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.